Lalu apa saja yang sebenarnya terdampak dari kenaikan PPN menjadi 12% dan bagaimana gerakan penolakan kenaikan PPN dari ataupun di media sosial menjadi unjuk rasa kelas pekerja hari ini. Kami akan bahas bersama Afif Abdul Qoyim, tim hukum dari akun Bareng Warga yang menolak kenaikan PPN 12%. Dan bergabung juga Justinus Prastowo, pengamat perpajakan. Selamat malam Pak Yus dan selamat malam juga Mas Afif. Malam, Mbak Cynthia, Mas Malam. Afif. Saya ke Mas Afif. Mas Afif tadi sempat juga ya dibawa ke Sekretariat Negara untuk berunjuk rasa menolak PPN 12%. Ini apa yang sempat dibicarakan di sana Mas Afif? Ya, jadi sebenarnya terkait dengan rencana kenaikan PPN 12% itu kan masyarakat melihat eh, beberapa yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan yang terakhir misalnya paket ekonomi 2025. Di Mhm. sana terlihat membingungkan antara terminologi barang mewah dengan premium. Itu satu. Terus yang kedua, di beberapa kesempatan seringkali berbeda antara yang disampaikan seperti barang mewah, tapi kemudian kita melihat lagi bahwa item-item paket ekonomi 2025 ternyata sepertinya menyasar kelompok atau item-item barang yang sebenarnya bukan barang mewah gitu bagi Hmm. kita gitu. Nah, itu yang menurut kita menjadi salah satu hal yang sepertinya ini nggak adil kalau ditetapkan PPN 12%. Mhm. Jadi memang masih membingungkan. Pak Persis. Justinus, kalau banyak warga ataupun dari teman-teman di Bareng Warga ini menyebut masih membingungkan, karakternya seperti apa saja yang termasuk barang mewah, barang premium. Sebelumnya juga diumumkan beras premium, lalu direvisi nih menjadi beras khusus. Sebenarnya secara aturan nih Pak Yus, apa saja sih yang terkena PPN naik menjadi 12% ini? Baik, terima kasih Mbak Cynthia, Mas Afif. Jadi saya juga sudah mengingatkan ketika DPR bertemu dengan Presiden, lalu melakukan konferensi pers, saya sendiri juga agak bingung dan menyayangkan pernyataan yang keluar, menurut kami termasuk terburu-buru. Kalau itu sebagai aspirasi dan Mhm. belum konklusif, sebaiknya tidak perlu buru-buru disampaikan ke publik. Karena waktu itu juga tidak ada Menteri Keuangan, tidak ada Menko Perekonomian mendampingi Presiden. Sehingga ketika disampaikan ini barang mewah, publik dan termasuk orang yang memahami pajak pasti akan mengasosiasikan dengan objek pajak penjualan barang mewah Mhm. Mhm. yang sangat terbatas dan kalau dikenai PPN juga tidak signifikan tambahan penerimaannya. Maka waktu itu kami juga memberi masukan, ini kalau diterapkan akan kompleks administrasinya dan tidak menambah penerimaan. Nah, lalu betul ketika berikutnya ada rapat yang kami pantau, ternyata memang apa yang disampaikan DPR itu sebatas masukan atau aspirasi, belum kesimpulan antara pemerintah dan DPR. Mhm. Jadi ketika kemarin diumumkan oleh Jadi menurut Menko Anda Perekonomian, ketika nanti ya, penerapannya bulan Januari 2025 juga terlalu cepat seperti itu? enggak, ini saya konstruksi seperti ini informasinya ya. Kebetulan saya dulu terlibat Hmm. pembahasan undang-undang ini. Jadi saya tahu betul apa latar belakang, draft pembahasan dan maksud tujuan. Maka ini kan menjadi rame termasuk memang karena banyak situasi yang Ya. melatar belakangi. Tapi pertama gini Mbak, Mhm. Silakan langsung tarif saja. Apa tarif saja PPN sebenarnya yang masuk ke 12% ini? loh ya, PPN 12% itu menurut undang-undang diatur 1 Januari 2025 berlaku. Apa yang menjadi objek PPN itu pada dasarnya pajak atas transaksi atau penyerahan barang dan jasa. Maka selain yang dikecualikan atau diberi fasilitas, itu adalah objek PPN. Nah, dari pengumuman kemarin ada 3 substansi. Pertama, masih ada barang-barang yang mendapat fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN kan, barang Ya. kebutuhan pokok, lalu jasa pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Lalu ada barang yang seharusnya dikenai 12%, tapi dikenai 11%.
yaitu tepung terigu, minyak kita, dan eh, gula industri. Mhm. Maka dari pernyataan itu, di luar tiga barang itu adalah objek PPN 12%. Oke. Nah, ada tambahan yang ketiga. Pemerintah menyampaikan akan mengenakan PPN 12% atau tarif lain belum ditentukan terhadap barang yang dianggap atau jasa yang dianggap premium. Oke. Tapi ini belum dirumuskan. Jadi yang premium-premium ini definisi aturan belum bisa berlaku 1 Januari karena masih nunggu aturan pelaksanaan. Hmm. Apa Kalau itu yang beras premium atau beras khusus itu sudah akan diberlakukan Januari belum? belum bisa karena ini belum ada aturan pelaksanaannya. Kita harus menunggu, harus jelas aturannya, harus jelas definisinya, harus jelas administrasinya. Kan sekarang yang saya ketahui, ini Ditjen Pajak sedang berdiskusi dengan Kementerian Pertanian tentang apa itu beras yang dianggap khusus. Mhm. Lalu juga dengan Kemristek Dikti untuk mengetahui Oke. jasa pendidikan apa yang kira-kira juga khusus dan lain-lainnya. Begitu Mbak Mhm. Cynthia. Mas Afif, ini kan yang menjadi sektor terkena PPN 12% juga termasuk layanan digital. Dan memang layanan digital ini sudah digunakan tidak hanya oleh kelas menengah atas, tapi juga kalau bisa dikatakan menengah bawah juga sudah menggunakan ini gitu loh. Apakah ini menjadi salah satu alasan untuk penolakan dari teman-teman hari ini? Salah satu hal yang mendorong teman-teman tadi juga datang menyampaikan petisi itu adalah hal itu, Mhm. bahwa persoalan mengenai hiburan itu kan bagian dari eh, penikmatan atas hak yang bisa kita gapai terkait misalnya untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, itu kan sudah dijamin ya oleh konstitusi. Itu Mhm. merupakan salah satu saja gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat lagi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Justinus, bahwa ini belum jelas tuh aturannya. Nah, justru di tengah ketidakjelasan itu, maka sepertinya ini ada waktu bagi pemerintah untuk mempertimbangkan petisi yang disampaikan oleh masyarakat. Apalagi kan ini ada terakhir tadi kami mendengar ada 120.000 Ya. orang yang ikut menandatangani petisi Tuntutannya itu apa, penolakan Mas Afif? kenaikan Apakah PPN. tuntutannya itu benar-benar tidak jadi diberlakukan 12% atau penambahan 1% PPN ini? Atau kriteria dari penambahan PPN ini bisa dibagi ataupun dispesifikasi lebih rinci lagi? Ya, teman-teman masih melihat bahwa dampak kenaikan PPN 12% itu tidak bisa secara parsial ya dilihatnya, tapi dia pasti akan berantai. Dan mungkin Pak Justinus juga paham bahwa Mhm. mengenai redaksional di dalam undang-undang itu kan paling lambat 1 Januari 2025 ya berlakunya. Nah, tapi kalau kita lihat percakapan netizen kemarin gitu ya, Ya. roti O saja kan itu sudah naik gitu ya. Jadi sepertinya ancang-ancang pelaku ekonomi sudah mulai juga untuk merespon soal kenaikan PPN. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan redaksional bunyi undang-undangnya, itu tidak jadi masalah juga kalau misalnya pelaku ekonomi menaikkan sedini mungkin Mhm. gitu. Mhm. Tidak start di 1 Januari, karena itu kan bahasanya paling lama 1 Januari. Makanya kan ada beberapa yang sudah ancang-ancang menaikkan hal itu. Nah, itu justru yang perlu dipikirkan juga gitu, di tengah ketidakpastian, di tengah ada yang mulai start Ya. duluan, itu juga kan dampaknya tidak sedikit gitu. Oke, Pak Justinus, ketika kita bicara mengenai spesifikasi barang-barang yang akan dikenakan penambahan PPN menjadi 12%, ini kan faktor-faktornya itu bukan hanya pada konsumen, tapi juga ada produsen. Ini akan melibatkan banyak pihak. Lalu nanti yang akan dikenakan tuh di bagian siapa, Pak Yus? Pertama, saya berempati ya dengan teman-teman yang menyampaikan aspirasi melalui petisi. Saya rasa hal seperti ini baik dikanalisasi Mhm. menjadi diskursus yang sehat, ada kecakapan, ada tukar pikiran sehingga kita bisa memformulasikan kebijakan dengan lebih baik. Itu Oke. hal yang prinsip. Nah, terkait dengan PPN,
secara prinsip PPN itu sifatnya netral. Kenapa? Karena dia dikenakan atas barang dan jasa hanya untuk ketambahan nilainya di tingkat konsumen akhir. Artinya, Jadi artinya masalah gini, bahasa awamnya konsumen yang akan dikenakan secara menyeluruh atau gimana? Rantai pasoknya bagaimana? dalam rantai pasok itu netral karena kalau produsen atau distributor membeli barang, dia berhak untuk mengurangkan pajak yang telah dibayar. Mhm. Ketika dia menjual barang, dia memungut pajak. Dan yang dipungut selisihnya. Maka yang menanggung ini pada akhirnya adalah konsumen. Ini jelas prinsip dari PPN. Untuk itu maka, ini saya mengambil jalan tengahnya kan begini kira-kira. Pemerintah memutuskan untuk tetap menaikkan tarif PPN dengan logika APBN disusun dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan, dan Mhm. kita juga khawatir kalau ada yang bergeser nanti akan mengganggu pelaksanaan APBN. Maka pemerintah punya logika, daripada itu ditunda, diberikan stimulus di level industri. Oke, Pak Yus, sebelum kita ke stimulus, ini kalau memang yang dikenakan akan berpengaruh secara menyeluruh ke konsumen, lalu siapa yang bisa menjamin ketika nanti ada pedagang di pasar yang menaikkan PPN menjadi 12%, padahal di sisi lain itu adalah bukan barang-barang yang masuk dalam kelas premium? Oh, nggak bisa. Jadi sistem PPN sudah jelas. Wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak bisa memungut PPN atas barang atau jasa yang bukan objek. Itu jelas karena mereka nanti harus mengisi faktur pajak dan harus melaporkan kantor pajak secara elektronik. Jadi sistem itu otomatis akan menolak jika ada ketidaksesuaian. Itu jelas karena barang itu ada klasifikasinya. Mhm. Jadi pengusaha kena pajak terlalu mengambil resiko kalau mereka memanipulasi atau menyalahgunakan ini. Jadi sebenarnya kalau sistem, kita punya sistem yang sudah cukup baik, sistem elektronik yang cukup baik. Bahkan faktur juga sudah pre-number sehingga bisa dikontrol penerbitannya. Yang Mhm. penting kan sekarang bagaimana pemerintah memastikan sektor-sektor vital yang terdampak, lalu area-area yang masih perlu dicermati sehingga mungkin masih ada ruang untuk memberikan stimulus Artinya masih ada ruang keuntungan. komunikasi ya antara pemerintah, warga, dan dalam hal ini adalah konsumen. Ya menurut saya dengan adanya stimulus 2 bulan pertama itu menunjukkan pemerintah ingin melihat dampaknya selama 2 bulan itu. Lalu kalau ada sektor, saya ingin mendorong teman-teman juga, Mas Afif dan teman-teman, kita juga mencermati ini. Kita juga perlu mendata Mhm. sektor mana yang dampak dan nanti kira-kira juga perlu dukungan. Saya rasa ini juga baik Oke, disampaikan ke pemerintah. Seperti oke. kemarin saya juga menyampaikan aspirasi. Mhm. Pulsa itu juga kalau bisa diberikan insentif Oke. sehingga membantu kelas menengah misalnya. Ya, kami tangkap Pak Yus. Mas Afif, terakhir singkat saja, Ya, ketika nanti PPN 12% ini akan tetap diberlakukan pada bulan Januari, apa tuntutan dari teman-teman? Dan akan melakukan hal apa lagi dalam sebenarnya kalau tuntutannya? secara advokasi kan banyak ya salurannya ya. Tadi teman-teman menyampaikan petisi langsung disampaikan ke Pak Presiden, termasuk juga Bu Menteri Keuangan. Nah, melalui apa komunikasi dengan beberapa anggota DPR, termasuk juga mungkin nanti karena ini apa mulai diberlakukan kick off tanggal 1 Januari 2025, ini bisa menempuh mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi. Tapi kan hal-hal itu kan hal-hal yang mungkin bisa digunakan ataupun tidak. Jadi pilihannya banyak. Nah, yang paling penting sih sebenarnya kalau terkait dengan tadi apakah ini insentif-insentif yang bisa menopang keberlanjutan dari kelas menengah terkait dengan kenaikan PPN ini sebagai Ya, stimulus. Kalau kita apa dorong gitu justru agak 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 apa agak janggal ketika mhm. misalnya kita seolah-olah mendorong bahwa kenaikan PPN itu nanti toh akan kembali lagi ke kita gitu. Padahal kalau misalnya pakai skema pengelolaan keuangan negara gitu, kan ada Ya, banyak potensi-potensi keuangan negara yang bisa dimaksimalkan. oke. Nah, kenapa itu yang tidak diupayakan secara maksimal gitu? Baik. Apakah justru memang abai atau emang di apa sengaja untuk tidak
dikelola dengan baik Baik, kami sehingga tangkap pesannya. pendapatan negara itu menjadi tidak ada gitu. Baik, terima kasih tim hukum dari akun Bareng Warga, Mas Afif Abdul, dan juga Pak Justinus Prastowo, pengamat dari perpajakan, sudah memberikan perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.